Kami gak hanya mau menyanyikan lagu tersebut Tuhan, tapi kami mau menghidupi setiap yang kami naikkan, setiap yang keluar dari perkataan kami, keluar dari nyanyian kami mau menghidupinya. Karena kami tahu bahwa hidup kami adalah hidup yang penuh dengan anugerah. Dan kami sadari betul bahwa kami ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dan izinkan kami terus belajar, mengerti dan mengenal Engkau sebagai pribadi yang sangat mencintai kami. Bersyukur buat siang hari ini, bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan mendengar sharing, biar firman-Mu berkata akan kepada setiap pribadi. Firman-Mu yang mengubahkan kami, menegur kami, menjadikan kami bejana-bejana di tangan pencunan yang luar biasa, yaitu Engkau sendiri Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati dan urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar perkataan Tuhan sendiri keluar melalui hidup hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih tim Praise and Worship yang luar biasa. Christian sampai 3 kali service. Pada malam hari ini, pada siang hari ini saya ingatnya kemarin pas worship night ya kan. Sini suasananya gelap sama seperti gereja saya. Ya luar biasa. Perkenalkan nama saya Markus. Boleh keluarkan slide yang pertama. Saya dari Semarang, Bapak Ibu Saudara. Saya dari Semarang, ini adalah my little family. Ya. Saya, istri saya Vena dan 2 anak saya. Saya sudah menikah, ya. Itu keluarga saya. Jadi mungkin kelihatannya masih muda, tapi sebenarnya ya saya masih muda sih, tapi nggak muda-muda banget maksudnya. Ya udah memiliki keluarga. Kami melayani di salah satu gereja di Semarang, namanya IFGF, International Full Gospel Fellowship. Bersyukur buat anugerah Tuhan saya bisa diundang ke sini pada hari Jumat dan hari Minggu ini saya untuk men-sharingkan pengalaman hidup saya, men-sharingkan apa yang Tuhan bawa dalam hidup saya. Siap belajar pada siang hari ini? Amin. Saya suka respon di sini. Saya sangat senang. Jadi saat yang di depan ngomong amin, amin langsung. Amin. Iya. Thank you. Yohanes 4 ayatnya yang ke-23. Ayat yang lumayan familiar ya. Pada hari ini saya ingin sharing tentang start with worship. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dikatakan bahwa sudah tiba sekarang. Kapan? Sudah tiba sekarang. Kita ini adalah penyembah-penyembah yang diciptakan Tuhan. Untuk menyembahnya yang hidup. Yang hidup ini dikatakan bahwa kita hidup dalam roh. Yang artinya menunjukkan tingkatan di mana terjadi penyembahan yang benar. Ya, dalam roh artinya menyembah Allah dengan rasa syukur. Setiap anugerah, setiap kebaikan yang Tuhan beri. Dan dalam kebenaran artinya firman Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Dikatakan di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih, penuh karunia dan kebenaran. Berarti bisa dikatakan bahwa kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri. Ya, Yesus itu sendiri.
Kebenaran itu artinya menghadap Allah dengan hati yang tulus. Mengutamakan yang di dalam hati kita, bukan tata cara. Ya. Seringkali kita lupa whom and how. Tapi saat whom itu who, siapa. Sesuatu diciptakan pasti ada tujuannya. Pernah dengar ilustrasi demikian ya. Sesuatu diciptakan pasti ada tujuan daripada penciptanya. Dan tujuan manusia diciptakan, saya dan saudara kita semua. Coba senggol kanan kiri bilang, kamu. Coba katakan kanan kiri, kamu. Kita ini kamu ya. Saya juga. Kita diciptakan untuk menyembahnya. Menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bukan tata caranya. Gaya dan cara-cara budaya yang dimiliki gereja masing-masing itu bisa berbeda. Tapi pribadi yang kita sembah itu sama. Ya. Liturgi itu buatan manusia. Gaya-gayanya bisa buatan manusia. Tapi pribadi, motivasi saat kita menyembah, motivasi saat kita melayani, motivasi saat kita melakukan sesuatu, itu penting. Dan motivasi kita sebagai penyembah, pribadi yang diciptakan itu jangan pernah bergeser. Walau 1 mili pun. Motivasi. Ya. So, dari ayat tadi ada bahasa Yunaninya, proskuneo. Anak-anak teologi mungkin tahu tentang proskuneo. Oh ya, teman saya juga ada di sini, salah satu mentor dari Rumah Damai dulu. Sekarang dia mengambil sekolah teologi juga. Luar biasa. Proskuneo. Proskuneo berasal dari bahasa Yunani. Ada beberapa arti dari proskuneo itu sendiri. Tapi pada kali ini saya ingin menjabarkan bahwa proskuneo itu seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Lucu ya? Anjingnya lucu ya? Ya. Seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. So, inilah gambaran kita saat kita menyembah Tuhan. Seperti anjing menjilat tangan tuannya. Nyata menjilat tangan tuannya adalah cara anjing, seekor anjing, mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan ketaatannya. Ya apa ya? Contoh, kita ketemu anjing di jalan, dan gak mungkin kita langsung samperin pegang gitu. Bisa digigit ya kan? Karena kita orang asing, kita bukan tuannya. Beda hal kalau misalkan kita mengenal anjing tersebut, hewan tersebut. Saya punya seekor anjing dulu. Nama anjing Doberman. Ada yang tahu anjing Doberman? Anjingnya tinggi ya, segini palingnya. Kalau berdiri itu di atas saya bisa. Saya 180, dia bisa lebih tinggi. Terus seringkali anjing itu lepas. Anjing saya itu lepas, namanya Diva. Wede. Ternyata Diva itu enggak hanya di negara, ya kan. Anjing saya itu seringkali lepas. Terus sampai dibilang kalau di komplek, saya dulu tinggal di komplek daerah Semanan. Ada yang tahu daerah Semanan? Nah, waktu dia lepas, anjing hitam, lepas tinggi lagi kan. Pak, tuh kambingnya lepas tuh katanya dibilang gitu. Saking besarnya itu anjing dan orang kira kambing. Nah, anjing itu enggak akan deketin sama orang yang dia enggak kenal. Dan dia enggak akan peduli sama orang yang dia enggak kenal. Yang ada digonggongin. Coba aja datang ke rumah saya dulu. Suara Doberman ada yang tahu kan? Beda banget kayak Chihuahua. Suaranya gitu kan. Kalau Doberman kan berwibawa dia. Wuh, gitu. Nah,
Jadi orang waktu deketin aja udah nggak bakal berani. Tapi kalau tuannya datang, pribadi yang dia kenal, pribadi yang dia kasihi, pribadi yang dia setia sama pribadi tersebut, dia pasti akan datang. Dia akan mau nurut segede apapun itu. Betul? Ada anjing yang malamut ya. Malamut gede banget tuh malah. Lebih gede lagi. Tapi kalau dia sama tuannya, karena dia melambangkan kesetiaan, melambangkan kasih, melambangkan ketaatan. Jadi dia pasti akan obey sama tuannya. Jadi setiap kali kita menyembah Tuhan, kita perlu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Seperti seorang hamba kepada tuannya. Ya. Nah, saat kita menyembah, kita mengekspresikan seperti anjing tadi, kasih, kesetiaan, dan ketaatan. Bukan harus seperti anjing ya, maksudnya lambangnya kasih, kesetiaan, dan ketaatan kita kepada Tuhan. Ada seekor anjing yang terkenal mungkin. Boleh, next slide. Ya, yang tadi. Oke. Ini seekor anjing yang cukup terkenal, namanya Hachiko. Pada tahun 1920, Profesor Ueno, profesor dari Universitas Tokyo, Jepang, sibuk mencari anjing ras Akita. Tapi dalam pencariannya dia nemuin di sebuah kota, lalu langsung membeli anjing tersebut seharga 30 yen. Habis itu Profesor Ueno bergegas membawa anjingnya pulang ke Tokyo dan menggunakan kereta cepat. Nah, profesor ini sehari-hari lewat stasiun untuk pergi dan pulang, untuk ngajar, ya. Terus setiap hari Hachiko itu selalu nunggu di stasiun, nungguin tuannya balik. Kapan sih tuan saya balik? Ya kan? Kan tadi seperti tadi, anjing melambangkan ketaatan, kesetiaan. Dengan sabar, enggak sedikit pun beranjak di tempat di mana ia menunggu Profesor Ueno. Hachiko rela menunggu sampai sore. Pulang ngajar, dia masih ada di sana. Tapi suatu masa, nggak berlangsung lama, tanggal 21 Mei 1925, Profesor Ueno yang mengajar kampusnya tiba-tiba terkena stroke dan nggak kembali, meninggal dunia. Tapi Hachiko menunggu di stasiun dengan setia sampai akhir hidupnya. Selama 3 tahun hampir 3 tahun akhirnya dirombak, stasiun tersebut dirombak, dan 10 tahun dia nunggu profesor nggak balik-balik, akhirnya dia mati. Anjing yang begitu setia, anjing aja begitu setia sama tuannya. Nah, pertanyaan berikutnya, who is your master? Siapa yang jadi tuan kita? Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Thank you. Dan Ayub 33 ayat 4 katakan, Roh Allah telah membuat aku. Ya, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Bisa digambarkan? Ada relate-nya enggak? Who is your master? Your master adalah yang memberikan kamu hidup, yang memberikan kamu nafas, memberikan kita nafas. Siapa yang sekarang masih bernafas? Masih?
Ya masih ya, puji Tuhan ya. Nggak butuh nafas bantuan, oksigen bantuan ya kan. Hal yang seringkali kita nggak sadari, ternyata itu penting. Nafas kita nggak bisa atur. Hari ini saya mau nafas 10.000 aja deh, nggak usah banyak-banyak. Oh saya goceng aja biar bisa irit buat besoknya. Enggak kan. Nafas itu secara nggak sadar. Coba supaya nggak ngantuk ya siang-siang, bangkit berdiri dulu bisa? Bangkit berdiri? Ya. Bangkit berdiri. Yuk coba kasih tarikan nafas yang dalam. Tahan, buang pelan-pelan. Sekali lagi. Tahan dan jangan buang. Enggak. Terus kasih tahu sebelahnya, bilang, thank you buat nafasnya. Silakan duduk. Berikan tepuk tangan buat teman-teman semua Bapak Ibu sekalian. Jadi pribadi, Tuhan kita itu pribadi yang ngasih kita nafas. Selama kita masih dikasih nafas, berarti dialah Tuhan kita. Enggak ada yang lain. Banyak orang harus bernafas menggunakan, harus bayar. Tapi selama kita hidup, masih kita dikasih nafas dengan leluasa. Itu indahnya kebaikan Tuhan. Yang secara kita nggak sadar. Berapa lama yang waktu yang lalu pemilik daripada rumah damai itu meninggal. Pada bulan November kalau nggak salah. November apa Oktober akhir. Dan saya temukan nafas itu sangat-sangat penting. Kalau orang udah dalam kondisi kritis bilangnya nafasnya apa? 1-1. Jadi selama kita masih bisa berleluasa bernafas, kita harus worship God. Kita berterima kasih sama Tuhan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa worship adalah rasa terima kasih atau ucapan syukur yang terus menerus. As long as I am breathing. Selama saya bernafas. Worship is rasa terima kasih atau ucapan syukur yang terus menerus atas kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kita yang kita kenal. Jangan lupa, Tuhan yang kita kenal. Tuhan yang kita kenal. Kalau kita nggak mengenal, maka kita akan nggak menjadi apa yang Dia inginkan. Tapi menjadi apa yang kita inginkan. So worship is bukan hanya kegiatan di gereja. Bukan hanya worship night. Bukan hanya nyanyian, lagu cepat, lagu lambat. Lagu lambat berarti worship, lagu cepat berarti praise. Enggak. Worship is life. Worship is life. Worship is our daily activity. Worship is every day that we do. Worship is every time that we breathe. Take our breath. That's worship. Ada lagu yang terkenal. Lagunya Elevation. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise. Praise and worship God as long as I am breathing. Jadi selama kita bernafas, jadikan worship as a lifestyle.
John Piper, seorang teolog, mengatakan seluruh aktivitas orang percaya haruslah persembahan kepada Allah. It's worship. Seluruh aktivitas orang percaya. Ini kita adalah orang-orang yang percaya, amin. Jadi seluruh aktivitas orang percaya haruslah penyembahan kepada Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan, fokusnya harus penyembahan kepada Allah. Fokusnya menyenangkan Tuhan kita. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Saat kita melakukan daily activities, lakukan dengan tulus. Nggak perlu pakai topeng. Saat kita di gereja, oh holy syakaralalabaya syakanamata. Waktu di luar, mata lu di mana? Gitu ya kan. Worship is our daily activities. Nggak hanya di gereja, tapi our daily activities. Nggak perlu pakai topeng atau bahkan nih yang lebih parah, pengen jadi orang lain. Bandingin diri kita sama orang lain. Saya punya pengalaman. Ada satu worship leader yang jadi teladan, asik. Mungkin semua pemain musik, bahkan setiap kita lihat ada teladan. Wah, panutan. Tapi saya punya teladan yang lain. Saya nggak sebutin namanya di sini. Salah seorang pastor di IFGF. Dia begitu luar biasa. As a worship pastor, dia juga luar biasa sebagai preacher, sebagai gembala, sebagai kakak. Begitu luar biasa pribadinya. Dan saya nggak menemukan satu kesalahan pun yang saya lihat dalam hidup dia. Wow. Memang dia pernah punya masa lalu yang buruk. Siapa yang gak punya, ya kan? Tapi waktu saya melihat dia dan saya bertumbuh, dia sangat mensupport saya, dia sangat memberkati saya bahkan. Saya melihat dia teladan yang luar biasa. Wah, sepertinya Tuhan itu ada dalam hidup dia. Nah, pada service 3, waktu saya melayani 3 kali service di kebaktian sana di IFGF Semarang. Pada kebaktian 3 di altar call. Dan biasanya kami tim PW pasti nyanyi kan ya. Tim PW nyanyi. Nah waktu itu saya kagak nyanyi. Saya ditegur Tuhan. Kenapa? Jadikan aku teladanmu. Saat kita menemukan teladan kita mengalami kekurangan, kita kecewa. Tapi saat kita menemukan teladan kita nggak punya kekurangan, Tuhan yang kecewa. Fokus saya mulai bergeser. Dan saya selalu membandingin diri saya sama orang lain. Orang yang menjadi teladan saya mau jadi seperti dia. Saya mau jadi seperti dia. Jadi lebih baik boleh, tapi copy paste itu nggak bisa. Karena jalan saya sama jalan dia itu berbeda ternyata. Walaupun sama-sama di tim pujian dan penyembahan, jalan saya sama jalan dia berbeda. Dan saya nggak akan pernah bisa menjadi dia. Dan Tuhan nggak mau saya menjadi dia. Tapi Tuhan ingin agar kita semua jadi the best of us. The best of me. Sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Kembali ke tadi. Kita gak perlu memakai topeng atau bahkan menjadi orang lain. Karena fokus kita kepada Tuhan kita, Tuhan kita. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Note this. Just be yourself. Be genuine, asli. Gak perlu pakai topeng, gak perlu menjadi orang lain. And let God
change you from inside out. Not outside in. Terbalik. Inside out. Be the best that God want you to be. Jadi yang terbaik yang Tuhan inginkan kamu. Because engkau mencintai Dia. Engkau mencintai Tuhan. Dan Tuhan mencintai kita lebih dan lebih lagi. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Buat Tuhan kita yang luar biasa. So gak usah iri. Gak usah iri dengan orang lain. Dan gak perlu jadi orang lain. Karena jalan kita masing-masing itu berbeda. Serupa tapi tak sama. Asik. Belajar boleh. Menjadi lebih baik boleh. Tapi cukup sampai situ aja. Karena jalan kita berbeda. Ini teman-teman harus lihat PPT ini. Next. Pengalamanmu bersama Tuhan menjadikanmu spesial. Pakai 10 telur. Ya kan? Bukan 2 telur doang. Banyak. Spesial. Pengalaman yang gak mungkin bisa orang lain lakukan. Mungkin kita ngerasa, aduh saya masa lalu saya begitu berat. Oh kok dia ringan banget ya. Semakin berat Tuhan tarik mundur. Berarti semakin jauh engkau akan melangkah bersama Tuhan. Jadi jangan pernah ragu bahwa kekuatan Tuhan tuh mampu mengubahkan kita. Ya. Special person berarti punya special relationship. Saat kita punya hubungan yang spesial, maka makin mencintai pribadinya. Kita semua mau untuk dijadikan pribadi yang spesial. Mari jadikan pribadi Tuhan yang spesial. Karena saat kita menjadikan dia pribadi yang spesial, saat kita mencintai pribadinya, maka kita pasti nggak ingin mengecewakan pribadi yang kita cintai. Iya Pak ya. Kalau kita mencintai pasangan kita, kalau kita mencintai orang tua kita, kalau kita mencintai saudara kita, pasti kita nggak akan kecewain dia. Kalau kita mengasihi Tuhan kita yang memberikan kita nafas kehidupan, pasti kita nggak akan ngecewain pribadi tersebut. Dan kita mau berubah, ya nggak? Kita punya pengalaman yang baik, tapi kita mau berubah untuk jadi lebih baik. Karena dasar apa? Cinta. Bukan karena dasar mendapatkan sesuatu. Tapi karena benar-benar mengasihi Tuhan dari dalam. Sehingga kita berubah bukan karena terpaksa. Karena keterpaksaan itu nggak akan kemana-kemana. Tapi kalau dasarnya benar-benar dengan hati yang tulus, mencintai, maka kita akan berubah dengan senantiasa. Nggak akan jatuh lagi. Amin saudara. Saya waktu hari Jumat, perjalanan naik pesawat. Semua udah pernah naik pesawat first flight, pernah nggak first flight? Bersyukur kebaikan Tuhan. Saya naik pesawat pagi, yang belum pernah perlu coba deh, perlu coba. Kemana aja? Tapi ada tujuannya, maksudnya jangan, Pak saya mau naik kemana aja lah saya pilih tiketnya. Enggak, maksudnya coba naik first flight. Saat di pesawat, kita nggak pakai online ya kan, kita nggak online. Dan jendela itu harus dibuka. Dan saat itu
Pemandangan begitu clear. Wow. Begitu bagus. Awan-awannya fluffy gitu. Ya kan kelihatan kalau dari atas tuh, nih awan lucu banget ya. Coba pengen diambil gitu. Pengen tiduran di awan fluffy. Tahu fluffy ya? Fluffy itu apa ya? Kayak gula-gula itu loh, gula-gula fluffy. Empuk. Terus pandangan kita bisa, view-nya bisa jauh banget ngelihat. Langit begitu indah. Ciptaan Tuhan begitu luar biasa. Saya sadari betul waktu kita nggak online nih, waktu kita nggak lagi main HP, nggak ke distract sama hal-hal yang lain. Kita ngelihat pandangan itu. Coba pandangin sebentar, 1, 2, 3. Dah, jangan lama-lama tidur lagi nanti. Pandangan itu begitu luar biasa. Dan di situ juga saya mengagumi keindahan yang Tuhan buat. Ya. Tapi pernah nggak kita kepikir, Tuhan yang nyiptain begitu luar biasa, gunung, langit begitu biru, awan-awan, tapi tetap dengerin kita berdoa. Tapi sangat peduli sama apa yang saudara gumulkan, kita gumulkan. Mau mendengar setiap doa, setia mendampingi kita. Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa, pencipta langit dan bumi, mau ngedengerin anak-anaknya yang sekedar kayak amuba paling ya kalau bisa dibilang. Kalau dibandingin seluruh ciptaannya. Tapi dia mau dengerin. Pernah gak kebayang? Jadi kalau ada yang bertanya, siapa Bapamu? Pencipta langit dan bumi. Wow, keren banget. Pasti kita akan menjadi bangga, bukan? Bapak yang menciptakan langit dan bumi mau dengerin setiap doa anak-anaknya. Dan mau setia akan setiap masa-masa kehidupan kita yang mungkin seperti tadi pastor yang servis 2 bilang, ada ombak datang. Setiap ada ombak dia mau dengerin, dia mau setia. Tuhan yang begitu luar biasa. So, saat itu juga, saat kita berdoa, saat kita meminta, pribadi yang luar biasa itu selalu mendengarkan setiap doa. So, early in the morning, saat kita bangun tidur, kita carinya apa? John Calvin berkata, next slide. We have to read or hear His word every day. Because we forget it every day. Ya apa enggak? Iya. We have to read or hear His word every day because we forget it every day. Saya nginget nama orang aja susah. Ya enggak? Tapi kalau kita enggak baca, kita terus mengulang, terus membaca, terus mendengar, kita pasti akan lupa. Jadi early in the morning, kita harus mulai hari, mulai minggu kita, mulai bulan, mulai tahun dengan mengenal pribadi Tuhan with worship. Mengenal surat cintanya, yaitu Bible yang ada di apps kita mungkin, fisik mungkin. Jadi setiap kali kita dikasih kesempatan untuk bernafas, untuk bangun, hubungan kita usahakan itu. Usahakan. Karena love, it's not a verb. Ya. Love itu kata kerja. Saya kemarin ngobrol sama Stanley. Love adalah kata kerja.
Cinta atau kasih itu harus diupayakan, harus dibangun day by day, week by week, month by month, year by year. Dan itu gak mudah. 3 hal yang saya mau bagikan pada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, temukan alasan. Saat kita bangun ya, temukan alasan untuk selalu bersyukur. Di antara ribuan alasan untuk mengeluh. Temukan alasan untuk bersyukur. Di antara banyaknya alasan untuk mengeluh. Aduh, bangun lagi, pekerjaan lagi, meeting lagi. Coba ada enggak yang mau bangun terus bilang, Tuhan, makasih buat hari yang baru. Berikan kekuatan, hadapin meeting-meeting sama bos-bos yang gak gampang ini. Sama klien yang gak mungkin bisa tembus nih Tuhan, aduh. Tapi Tuhan berikan hikmat, berikan kebijaksanaan. Yang first, temukan alasan untuk selalu bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan di antara banyaknya alasan untuk mengeluh. Yang kedua, selalu minta tuntunan Tuhan untuk setiap keputusan, langkah yang diambil, pikiran, perkataan. Always connected to God. Kita aja yang punya HP, kalau waktu itu WA pernah down ya, WA pernah down, itu udah kelabakan. Internet down, coba. Tahan kagak? Kagak. Poin kedua, stay connected. Wi-Fi. Wi-Fi portable kemana-mana kita harus bawa. Harus isi paket data terus. Sekarang gak ada satupun mungkin yang gak lepas dari HP. Semua pakai HP. HP aja kita bisa pegang. Masa Alkitab kita gak mau baca? Masa HP aja selalu connected sama detik.com segala macam, kita scroll, stay connect. Tapi kita gak pernah connect sama yang ngasih kehidupan. Saya belajar saat saya mengambil keputusan, saat saya melakukan sesuatu, saya selalu taruh dalam hati, Tuhan apa yang mesti saya katakan? Tuhan mau lakuin saya apa? Miliki kepekaan. Kalau kita selalu mendengar, berusaha untuk peka sama perkataan tersebut, maka perkataan tersebut akan sering datang dalam hidup kita. Tapi kalau kita udah mengabaikan sekali, itu akan sulit datangnya. Tapi bukan nggak berarti nggak mungkin ya. Ayo kita coba bangun habit, stay connected to God. Karena kita tahu bahwa hidup tuh nggak berjalan sesuai rancangan kita kadang-kadang. Tapi yang pasti sesuai dengan rancangannya Tuhan. Jadi saat kita hidup, kita berjalan sama orang yang punya plan, berarti kita harus stay connected sama yang punya plan. Right? Kalau enggak kita jalannya ke tempat yang berbeda. Dan yang akan membuang waktu lebih lama kembali ke yang punya plan. $29 tahun, 10 tahun. 10 tahun saya distracted dan jauh dari Tuhan. Bahkan nih teman-teman, waktu saya kebaktian, saya lagi beler. Tahu beler gak? Enggak. Mabok. Kebaktian aja mabok, orang seminar narkoba di gereja. Saya habis make ya enggak. Konslet kagak itu. Tapi ya, saya menghabiskan sekian lama waktu untuk bandel dan gak mau ikut panggilan Tuhan.
Tapi ada masanya Tuhan bawa. Tuhan nyerahlah Tuhan, capek. Tuhan saya pengen selesaiin hidup tapi kok kagak selesai-selesai ya. Belum selesai. Ayo bener. Tuhan bawa. Saya bisa sharingin hidup saya ke saudara. Gila Tuhan itu dahsyat ya. Tepuk tangannya buat Tuhan yang dahsyat. Dan yang ketiga, yang terakhir pasti senang. Saya boleh minta tim pujian dan penyembahan. Kingdom of God Generation. Tepuk tangan dong Bong buat Kingdom of God Generation. Dan yang terakhir, yang ketiga, persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita bisa menghidupi ayat yang tadi kita baca, Yohanes 4 ayat 23. Temukan alasan untuk kita bersyukur dan berterima kasih. Yang kedua, stay connected dan selalu mau dituntun sama Tuhan. Dibentuk sama Tuhan. Kalau pribadinya udah bilang, kita mau diproses, ya kitanya juga harus mengambil action dong. Masa mau yang atas doang yang kasih, suruh proses ya Tuhan. Ini aku, bentuk aku tapi aku gak mau dibentuk dalam hati. Ya sama aja. Harus action. Seperti dikatakan iman tanpa perbuatan ya apa? Mati. Sama aja. Saat kita bilang, kita berdoa, Tuhan bentuk aku, ubah aku. Tapi kitanya gak mau dalam hati. Gak tulus. Jadi worship is ucapan syukur hari demi hari yang kita lakukan secara terus menerus kepada Tuhan yang kita kenal. Boleh bangkit berdiri sama-sama, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Pada siang hari ini, saya mengajak setiap saudara mari datang ke hadapan Tuhan. Saya ingin kita belajar sebuah lagu yang mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar. Tapi saya mengajak setiap kita mari imani. Hadir dengan ketulusan. Ya Tuhan, terima kasih buat firman yang telah dibagikan, telah ditabur, yang mengingatkan kami bahwa pribadi yang layak terima pujian dan terima penyembahan, dan bahkan hidup kami hanya Engkau sendiri Tuhan. Kami tahu bahwa kami gak punya masa lalu yang baik. Tapi pada siang hari ini kami diingatkan bahwa kami selalu mau bersyukur buat kondisi, keadaan, dan hidup yang Tuhan beri. Ajar kami terus dibentuk, diubahkan. Dan kami mau terus stay connected. Selalu terhubung kepada Tuhan. Lebih daripada apapun. Bahkan lebih daripada keadaan yang mungkin kami hadapi di hadapan kami. Kami mau mengandalkan Engkau. Karena Engkau yang punya planning yang terbaik. Sehingga kami mau terus mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus. A heart that is clean, 'cause I wanna be who you want me to. The depth of my soul, the depth of my soul are yours, Lord, to more.
bentuk setiap kami Tuhan. Who you want me to be. Mari angkat tangan sama-sama. Holy Spirit, kami butuh Engkau Tuhan. Overwhelm me. Holy Spirit, Holy Spirit. Oh, for your glory. Here's my life. Let it be a living sacrifice. All that I am, surrender it to your hand. I surrender. Here I am. Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrender it to your hand. I surrender. Boleh angkat tanganmu saudara. Setiap pribadi yang mau mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Kami mau bahwa Engkau sebagai pencipta kehidupan kami Tuhan, disenangkan lewat semua yang kami pikirkan, semua yang kami katakan, dan bahkan semua yang kami lakukan. Kami enggak mau Tuhan mengecewakan Engkau. Ampuni setiap kami, karena kami seringkali enggak luput dari kesalahan. Seringkali kami enggak luput dari dosa. Sering kami enggak luput dari pelanggaran. Tapi karena cinta-Mu, karena kebaikan-Mu dan karena anugerah-Mu, kami diberikan kesempatan. Dan kami membawa setiap hidup kami. Dan kami selalu berdoa biar Engkau disenangkan lewat semuanya Tuhan. Karena kami tahu dan kami rindu lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kami yang mengubahkan kami dari dalam. Kami mau, mari katakan kami mau untuk terus dibentuk di dalam nama Tuhan Yesus. Here's my life, let it be a living sacrifice.